Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berterhormat para jemaah sekalian, para pusdai KM, teman-teman UPT, seperti dan semua PJLP yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kali nih saya coba kultum nih Pak Prapto ini. Ada keinginan banyak orang ketika beliau atau kita akan di ujung umur kita itu akan keluar kalimat-kalimat thayyibah, meninggal dengan kalimat-kalimat yang Allah suka. Contoh misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia meninggal, atau dia meninggal di rumah Allah, di masjid mushola dengan kalimat baik. Pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa seperti itu? Itu bisa dilakukan, bisa juga terjadi pada kita semua, khususnya bagi orang Islam. Kalau kita ingin lafaz kita ingin fasih, terbiasa dengan lafaz-lafaz kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah, atau kalimat yang lain, maka itu tidak serta-merta akan terbiasa kepada kita semua kalau kita tidak membiasakan diri. Kalau saya baca buku kemarin, kenapa sih banyak orang ingin sekali ketika di ujung hayatnya kalimat thayyibah keluar dari mulut mereka ketika meninggal? Karena meyakini banyak orang, insya Allah ketika kita meninggal di ujung itu keluar kalimat thayyibah, insya Allah Allah akan merahmati kita. Ketika rahmat Allah datang, maka Allah akan berikan surga kepada kita. Ternyata pas saya baca kemarin, pertama orang itu mesti syahadat, mesti orang Islam, karena kalimat itu kalimat orang-orang Islam yang sering kita bacakan. Yang kedua, talil Quran, sering baca Quran. Jadi ternyata baca Quran itu tidak harus jadi qori-qorian, di rumah dimanapun juga biasakan lafaz lidah ini keluar kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat Quran, karena di Al-Quran semuanya baik semua. Karena memang Quran itu Allah yang perintahkan, Allah jadi firman Allah, tulisan Allah dalam bentuk kitabullah yang diturunkan kepada Nabi kita di Muhammad SAW, namanya Al-Quran. Yang ketiga, sholat. Sholat itu ternyata membiasakan kita, diri kita kepada Allah, mendekat kepada Allah, berdialog kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang baik semua. Jadi kalau kita udah Islam, udah baca Quran, rajin tapi nggak sholat, ternyata tidak menjamin, walaupun kita hafal hadis banyak, hafal Quran banyak, tidak menjamin ketika di ujung hayat kita akan keluar kalimat-kalimat thayyibah. Yang keempat, zikrullah. Biasakan kita berzikir pada Allah dimanapun berada. Kalau sekali jaga sambil jalan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, sambil jalan. Ada yang sambil sujud, ada yang sambil kita bersila seperti itu, atau sambil dagang, atau sambil kerja. Mungkin Pak Prapto tanda tangan juga istighfar dulu. Lafaz itu mesti dibiasakan. Yang kelima, sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalimat sholawat itu harus kita baca, karena Allah sudah menasbihkan kepada Rasulullah bahwa kekasih Allah itu yang Nabi Muhammad. Posisi kekasih itu luar biasa. Jangankan nangis, jangankan terluka, sedih juga. Pacar itu akan bertanya, kenapa kamu sedih? Itulah posisi Allah, cinta Allah kepada Rasulullah. Nah, ketika kita sering berselawat, maka itu ada syafaat. Nah, syafaat itu apakah datang di padang mahsyar, di akhirat, atau di dunia? Pertanyaan itu akan menjadi itu. Yakini saja bahwa
Sahabat itu bisa membimbing kita di dunia untuk selalu berbuat baik, berkata-kata baik. Mungkin di akhirat juga sahabat akan datang untuk kita dipindahkan, misalkan kita memang dosanya banyak, dikurangi atau apa. Yang keenam itu pada bersyukur. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab lasadid. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima dari Allah, entah bahagia, entah musibah, entah bencana, bersyukur. Ingat Allah, zikrullah, ingat Allah. Apapun terjadi, ingat Allah. Gitu. Nah, yang ke-8, ikhlas. Ternyata rangkaian semua itu kuncinya adalah ikhlas. Apakah kita ikhlas masuk Islam? Apakah kita ikhlas baca Quran? Apakah kita ikhlas sholat? Apakah kita ikhlas berzikir? Apakah kita ikhlas berselawat? Apakah kita ikhlas untuk bersyukur? Nah itu, nah ikhlas itu yang tahu kita dengan Allah. Orang hanya menilai, itu anak itu ikhlas, kayaknya gak ikhlas. Hanya bisa seperti itu. Tapi ikhlas, ukuran ikhlas itu yakini bahwa yang tahu, yang punya hak untuk membawa kita ikhlas atau tidak ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat baik, selalu berbuat baik, insya Allah tumbuh rasa ikhlas. Nah, jadi intinya tidak sembarangan kita pengen meninggal terus baca kalimat-kalimat thayyibah, tidak serta-merta, tapi ada rangkaian untuk mencintai. Yakinilah bahwa ketika kita meninggal membaca kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat memuji Allah, memuji Rasulullah, insya Allah rahmat Allah datang, syafaat Nabi Muhammad SAW datang, dan Allah akan memberikan kita nanti di akhirat surganya Allah. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.